Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur walhamdulillahilladzi faddala al-'ilma 'ala al-jahli. Faqala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna la ya'lamun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-ilmu biman yasluhu lil-ilmi wad-din. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qail man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Tak ada kata yang paling pantas kita senandungkan pada malam hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita tidak bisa menghitungnya dengan jari jemari kita. Tidak bisa kita hitung, walaupun air laut di dunia ini kita jadikan tinta, ranting-ranting di dunia ini kita jadikan pena, dedaunan di dunia ini kita jadikan kertas, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jikalau sekiranya engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan salawat serta salam semoga selalu kita aturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang beriman, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai ditegakkannya yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini bukan semata-mata mementingkan urusan dunia, karena bagaimanapun juga urusan akhirat itu lebih penting dan harus kita dahulukan. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang terbatas oleh waktu dan usia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku berkisar sampai 60 hingga 70 tahun dan sedikit yang melebihinya. Inilah jatah hidup kita di dunia. Adapun sebagian dari kita yang melebihinya, maka jumlahnya sangatlah sedikit. Intinya adalah sepanjang apapun umur seseorang di atas muka bumi ini, suatu saatnya nanti pasti dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah memperoleh keberuntungan. Dan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Benar, kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Kehidupan sementara beda dengan akhirat. Akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, marilah kita merenungi perkataan Ali radhiyallahu anhu. Irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia pergi berlalu. Wartahalatil akhirah muqabilatan. Dan akhirat datang menjelang. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan salah satu dari keduanya memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Fa inna yauma amalun wala hisab, karena sesungguhnya hari ini hanya ada amal perbuatan dan tidak ada yang namanya hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, sedangkan esok hanya ada hisab dan tidak ada yang namanya amal perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui hakikat ini, mari kita kembali
kepada tujuan kita diciptakan. Tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Benar, inilah tujuan kita hidup, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti dari sikap pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Lalu, akankah kita mengetahui apa itu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala jikalau kita tidak berilmu? Ketahuilah, dengan ilmu kita bisa mengetahui apa itu perintah sehingga kita dapat mengerjakannya, dan apa itu larangan sehingga kita dapat menjauhinya. Akankah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita bodoh akan syariat agama Allah? Akankah kita menjadi penghuni syurga jikalau kita tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Bahkan lebih dari itu, ilmu adalah sarana yang dapat memudahkan perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ketahuilah, sungguh teramat beruntung orang-orang yang memiliki ilmu yang luas, sehingga ia dapat beramal lebih baik, lebih benar, dan lebih banyak daripada yang lainnya. Dibandingkan dengan orang yang kurang ilmunya, dia akan seringkali salah dalam ucapan maupun perbuatannya. Dan jikalau kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah kita berilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah bertutur, "Man arada dunya alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia berilmu. "Wa man arada al akhirah alaihi bil ilmi." Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia berilmu pula. Hadza ma aqulu lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.